Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kelima ini, pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kita akan membahas atau mengulas fungsi dan penggunaan perintah komponen dialog toolbox. Dan pokok bahasanya itu nanti ada pengertian toolbox, fungsi dari toolbox, kemudian pengertian dialog box, dan fungsi dari dialog box. Dan nanti di akhir pada slide ini ada tugas yang harus teman-teman mahasiswa kerjakan. Nah, pengertian dari toolbox sendiri ialah toolbox itu berisi kontrol-kontrol dasar yang digunakan untuk membuat antarmuka pengguna dalam aplikasi Visual Basic. Sementara dialog toolbox secara spesifik merujuk pada kotak dialog. Jadi semua komponen atau kontrol yang ada pada toolbox itu bisa juga disebut dengan dialog box. Jadi dialog box itu isinya ialah dari komponen-komponen toolbox sendiri itu ya. Fungsi utamanya adalah untuk membangun antarmuka yang berinteraksi dengan pengguna, seperti kotak input data serta berbagai kontrol seperti label, kontrol, atau command button, biasanya button ya yang kita gunakan, dan kotak teks atau text box untuk menjalankan fungsi tertentu seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, atau yang dominan kita pakai ialah dari label, command button, dan text box sendiri ya. Nah, kemudian ini adalah fungsi dari toolbox. Ada di sini ialah bentuknya yang seperti ini. Kemudian nama kontrolnya ialah pointer, atau mungkin yang sering kita sebut atau sering kita bunyikan kursor ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya ialah pointer ini bukan untuk kontrol, tetapi penunjuk kontrol yang berfungsi untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol yang ada pada form. Jadi buat menggeser atau memindahkan atau mungkin memperbesar atau memperkecil dengan pointer ini. Kemudian ada picture box. Nah, picture box ini fungsinya untuk menampilkan gambar, baik itu dengan format icon, GIF, bitmap, JPEG, dan lain sebagainya. Baik gambar yang statis maupun yang aktif. Jadi gambar berjalan itu biasanya GIF itu bisa dimunculkan pada aplikasi Visual Basic ini menggunakan picture box ini. Kemudian ada label. Label ini fungsinya untuk menampilkan teks, tetapi pemakai tidak bisa berinteraksi dengannya. Standar penulisannya LBL atau misalkan LBL kota. Nah, maksudnya ialah dari label ini hanya untuk penamaan atau pemberian identitas saja, misalkan nama, alamat, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Hanya penulisannya saja, pemberian nama itu menggunakan label. Nah, kemudian ada text box. Nah, ini text box ini untuk menempatkan teks pada form dan pemakai dapat mengedit teks tersebut. Standar penulisannya ialah biasanya TXT. Ya. Nah, ini text box ini untuk pengisian dari label yang tadi. Jika label itu hanya untuk penamaan saja atau pemberian identitas, misalkan nama. Nah, untuk mengisikan nama dari label tersebut, mengisikannya menggunakan text box ini. Kemudian ada frame. Frame ini ialah untuk mengelompokkan beberapa kontrol. Misalkan seperti tadi ada nama, alamat, kemudian agama, jenis kelamin, dan lain-lain.
Nah, untuk pengelompokannya sendiri ini menggunakan frame ini. Misalkan data mahasiswa. Nah, data mahasiswa itu di dalamnya berisi NIM, nama, alamat, semester mungkin. Nah, itu pengelompokannya menggunakan frame ini. Nah, kemudian ada common button. Nah, ini yang kemarin-kemarin sudah kita praktekkan ya, untuk penggunaan perintah, tombol-tombol perintah menggunakan common button ini. Kemarin misalkan yang sudah kita praktekkan itu ialah untuk pada kalkulator, aplikasi kalkulator kemarin itu yang kita gunakan untuk perintah tambah, kali, kurang, bagi. Nah, itu menggunakan common button ini. Bisa juga nanti untuk tombol simpan, buang, tambah, atau dan lain-lain ya, bisa menggunakan common button ini. Kemudian ada checkbox. Nah, checkbox ini untuk membuat kotak cek yang dapat memilih satu atau banyak pilihan yang ada. Standar penulisannya CHK underscore, misalkan CHK hobi. Nah, untuk hobi ini kan banyak ya, banyak pilihan, bisa menggunakan checkbox ini. Kemudian ada option button. Option button ini fungsinya untuk memilih dan mengaktifkan satu keadaan dari banyak pilihan yang ada. Standar penulisannya OPT atau option agama misalkan. Nah, untuk agama ini kan kita tidak bisa menggunakan dua pilihan, pasti salah satu dari banyak pilihan. Misalkan contoh agama, pilihannya itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang harus kita pilih ialah salah satu dari option itu. Nah, menggunakan bagaimana caranya untuk menampilkan itu atau untuk memfungsikan itu ialah menggunakan option button. Kemudian ada combo box. Combo box ini ialah sebagai tempat mengetikkan pilihan atau memilih satu pilihan lewat drop down list. Drop down mungkin teman-teman sudah tahu, drop down itu ialah pilihan yang sudah ada biasanya, sudah tertera. Combo box itu ya. Kemudian ada list box. List box ini ya kurang lebih sama, cuma biasanya kalau combo box tidak terlalu memakan tempat atau bisa menghemat tempat, karena biasanya pilihannya drop downnya itu tidak menampilkan keseluruhan tapi satu persatu. Nah, jika list box ini biasanya pilihannya dimunculkan semuanya untuk menampilkan. List box ini secara teori itu fungsinya untuk menampilkan daftar pilihan yang dapat digulung secara horizontal maupun vertikal. Standar penulisannya list, misalkan jenis itu ya, hampir sama, tapi pasti ada atau terdapat perbedaannya. Nah, kemudian ada horizontal scroll bar. H scroll bar ini, H itu maksudnya ialah horizontal. Fungsinya untuk menggulung suatu area kerja dengan jangka lebar pada posisi horizontal. Standar penulisannya ialah warna. Misalkan HSB warna. HSB itu ialah singkatan mungkin ya, bisa dibilang singkatan, yaitu horizontal scroll bar warna. Kemudian tinggal nanti dimasukkan pilihan-pilihannya. Kemudian FSB atau vertical scroll bar. Nah, vertical scroll bar ini kurang lebih sama, cuma mungkin posisinya saja yang berbeda. Jika HSB itu horizontal, jika VSB itu ialah vertikal. Kemudian ada timer. Timer itu untuk mengoperasikan waktu kejadian pada rutin program dalam interval yang ditentukan. Standar penulisannya TMR, misalkan timer isi. Nah, ini biasanya digunakan jika kita ingin membuat aplikasi jam ya,
analisa jam baik analog maupun digital, kemudian stopwatch juga bisa. Ada lagi kemudian drive list box, tier list box, fill list box, dan shape. Nah, kegunaannya sudah tertera pada fungsi-fungsinya yang ada atau yang ditampilkan ini. Misalkan drive list box untuk menampilkan daftar drive komputer yang aktif dan dapat dipilih sebuah drive untuk penulisannya. Kemudian dir list box ialah untuk menampilkan daftar directory dan path pada drive kerja terpilih. Kemudian ada file list box dan shape. File list box ialah menampilkan daftar file pada directory. Kemudian untuk shape ialah untuk membentuk objek dua dimensi seperti square, oval, ellipse, standar. Penulisannya SHP shape atau kotak, mungkin segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Kemudian ada line itu, nah jika tadi shape, ini line itu ialah untuk membuat garis lurus ya, dan bisa diatur nanti ketebalannya. Kemudian ada image, menampilkan gambar icon sama kayak picture tadi ya. Kemudian data control sebagai sarana akses data dalam suatu database. Nah, ini nanti untuk pengkoneksian database. Fasilitas ini ada dalam konsep DAO. Kemudian ada OLE untuk mengasah proses link yang embedded objek antara aplikasi. Jadi bisa menggabungkan aplikasi yang satu dengan yang lainnya. Itu tadi pengertian dari atau fungsi dari toolbox ya. Nah, kemudian ini ada dialog box. Dialog box atau kotak dialog adalah formulir khusus yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Fungsi utama dialog box di Visual Basic adalah untuk berinteraksi dengan pengguna, baik untuk meminta input data, menampilkan informasi, maupun memberikan pilihan. Seperti yang sudah kemarin kita praktekkan ya, bagaimana cara membuat dialog box atau pesan dialog, yaitu dengan penulisan sintak. Kemudian ini fungsi dialog box. Beberapa fungsi umum meliputi menampilkan pesan menggunakan MSG box yang kemarin kita sudah praktekkan ya, meminta input dari pengguna menggunakan input box, dan menyediakan kotak dialog bawaan untuk fungsi-fungsi seperti membuka, menyimpan, mencetak, atau memilih warna dan font. Berinteraksi dengan pengguna. Kotak dialog berfungsi untuk berinteraksi dengan pengguna dan mendapatkan informasi dari mereka. Kemudian mengumpulkan informasi. Kotak dialog bisa digunakan sebagai formulir untuk mengumpulkan informasi dari pengguna, seperti saat menyimpan atau membuka file. Menyediakan opsi. Kotak dialog juga bisa menampilkan pilihan atau pesan yang perlu dikonfirmasi oleh pengguna sebelum program melanjutkan operasinya. Dan kostumisasi. Meskipun ada kotak dialog standar, pengguna juga dapat membuat kotak dialog kostumnya sendiri menggunakan fitur yang disediakan Visual Studio. Banyak, jadi berbagai macam itu yang seperti kemarin sudah kita bahas. Ada VBOK, yes, VBOK cancel, VB confirmation, VB informasi, dan lain sebagainya. Nah, ini ialah contoh-contoh dari dialog box ya, seperti yang sudah tertera ini. MSG box, Anda baru saja menekan tombol, nah ini eksklamasi atau pemberitahuan. Ini contohnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ada lagi yang peringatan, integer hasil, misalnya MSG box-nya Anda benar ingin keluar. Nah, ini berupa peringatan. Apakah ya, biasanya terdapat dua pilihan ya. Oke, berarti kita keluar dari aplikasi yang sedang kita jalankan, atau cancel, kita membatalkan perintah yang ada ini, atau kembali kepada aplikasi yang kita sedang jalankan. Nah, kemudian ada warning. Integer hasil ini int hasil ya, untuk
integer. MSG Box-nya tidak dapat mengakses disket. Nah, ini biasanya jika ada beberapa aplikasi atau sistem yang tidak support, ada warning yang seperti ini juga termasuk MSG Box atau dialog box. Jadi kurang lebihnya dialog box itu ialah kotak ya untuk berinteraksi antara sistem dengan si pengguna. Nah, kemudian ini ada pemberitahuan atau informasi. Selamat Anda berhasil, dan pilihannya hanya oke saja, bukan merupakan pilihan yang lain. Nah, dan di bawah ini ialah contoh dialog box pada aplikasi atau program lain di luar Visual Basic, itu ya. Nah, dari beberapa contoh ini juga termasuk ini yang biasa, ini yang saya contohkan coba dari aplikasi atau program untuk Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Ini termasuk ialah dialog box atau kotak pesan ya, kotak ini petunjuk nih, gitu. Kemudian, nah ini pada pertemuan kali ini, pertemuan kelima ini ialah coba buat program atau aplikasi sederhana saja menggunakan Visual Basic yang dapat menampilkan dialog box. Tidak harus seperti ini hanya contoh saja untuk teman-teman kerjakan sebagai tugas pada pertemuan ini, menggunakan Visual Basic yang dapat menampilkan dialog box-nya. Terserah teman-teman mau seperti apa pembuatannya, atau mungkin yang kemarin yang sudah kita praktekkan, yaitu dicoba lagi dengan cara menampilkan pesan ini ya. Silakan teman-teman pelajari dan buat tugasnya. Kurang lebihnya contohnya seperti ini, teman-teman harus bisa atau segera mungkin bikin aplikasi sederhana saja, tidak usah terlalu rumit, yang penting bisa menampilkan dialog box ini, baik mau perintah, informasi, atau deklarasi segala macamnya, sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kelima ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat yang kita dapat pada pertemuan kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.